Let's find out about hydrosphere. Aduh Lumba, kamu tahu gak sih, ya ampun, dari kemarin itu di rumahku hujan mulu, jadi tuh gak bisa main kemana-mana, bosen deh jadinya. Well, sama nih Boyo, di rumahku juga hujan terus. Tapi untungnya hari ini cerah banget sih, jadi kita bisa main bareng-bareng lagi. Wait, kalau dipikir-pikir nih ya, Boyo, aku penasaran banget deh, proses sampai jadi rintik-rintik air hujan itu gimana sih? Proses terjadinya hujan itu gimana? Aku tuh penasaran banget. Kamu tahu gak, Boyo? Wow, impresif sekali pertanyaanmu. Sungguh kritis, Lumba. Tapi sorry banget, aku belum bisa jawab karena jujur banget nih, aku nggak tahu sih proses terjadinya hujan itu kayak gimana. Wah, ribut-ribut apa nih Boy dan Lumba? Kayaknya lagi seru banget nih bahas perhujanan duniawi. Atau mau dijelasin lebih detail nih sama kakak terkait materi dinamika hidrosfer dan komponen-komponennya? Mau nggak? Wah, boleh banget nih Kak Tasya. Biar kami berdua itu punya insight baru mengenai dinamika hidrosfer melalui pemaparan yang disampaikan oleh Kak Tasya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Boyo dan Lumba. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Tasya Kairnisa. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit sharing pengetahuanku mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan nih teman-teman. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung kita simak pemaparan berikut ya. Oke, sebelum kita beranjak pada materi inti, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih antara hidrosfer, hidrologi, dan siklus hidrologi itu berbeda loh. Perbedaannya di mana? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi, hidrosfer adalah salah satu fenomena geosfer yang memiliki substansi lapisan air di permukaan bumi, baik itu dalam bentuk danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan, hidrologi merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari terkait pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi, ataupun siklus hidrologi beserta sumber daya air. Nah, untuk siklus hidrologi sendiri merupakan sirkulasi daur ulang air secara berurutan dan terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi memiliki jumlah yang relatif tetap dan hanya mengalami perubahan sifat, bentuk, dan persebaran. Dan demikian kita mendapatkan kesimpulan bahwa hidrosfer merupakan fenomena geosfer yang berhubungan langsung dengan unsur air. Kemudian, salah satu ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena tersebut adalah hidrologi. Dan siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dari hidrosfer, sehingga menjadi basic ilmu yang akan dipelajari dalam hidrologi. Nah, sudah paham belum teman-teman terkait perbedaan hidrosfer, hidrologi, dan siklus hidrologi? Tentunya sudah paham ya. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pada jenis-jenis siklus hidrologi. Tadi kan sudah aku jelaskan ya teman-teman bahwa siklus hidrologi merupakan sirkulasi daur ulang air secara berurutan dan terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi memiliki kuantitas yang relatif tetap dan hanya mengalami perubahan sifat, bentuk, dan persebaran. Jenis siklus hidrologi ternyata nggak cuma satu loh teman-teman, tapi ada banyak banget. Nggak ada yang ngaku bercanda. Cuma 3 kok teman-teman. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Nah, siklus ini sering banget terjadi di lautan teman-teman. Jadi, akibat paparan sinar matahari yang cukup intens, terjadi evaporasi atau penguapan air laut yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara akan menurun, maka terjadi kondensasi atau pengembunan, dan terbentuk awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Dengan kata lain, air laut yang awalnya menguap akan kembali lagi ke lautan. Nah, itulah yang dinamakan siklus hidrologi pendek. Untuk selanjutnya yaitu siklus hidrologi sedang. Pada tahapan pertama, siklus hidrologi sedang adalah tahap evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air. Kemudian berubah menjadi molekul gas atau uap dan akan terangkat ke atmosfer bagian atas, menjadi awan kondensasi karena adanya pengaruh dari sinar matahari. Kemudian awan tersebut akan bergerak ke daratan karena adanya pengaruh dari proses adveksi atau perpindahan awan atas pergerakan angin. Setelah sampai pada atmosfer daratan, awan yang berisi uap air tersebut akan berubah menjadi hujan. Lalu air hujan yang telah turun ke daratan akan mengalami tahap limpasan atau runoff melalui berbagai saluran dan pada akhirnya kembali ke lautan. Begitu seterusnya. Untuk yang selanjutnya yaitu siklus hidrologi panjang. Nah, siklus ini diawali air laut yang menguap, lalu uap air tersebut akan mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Selanjutnya,
Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan awan tersebut akan bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan, seperti dari danau, sungai, serta hasil transpirasi tumbuhan. Kemudian gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Bongkahan-bongkahan es tersebut nantinya akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Nah, gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair, mengalir melalui perairan darat dan akan kembali ke laut kembali. Berdasarkan pemaparan siklus hidrologi yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita lihat bahwa sebenarnya antar siklus memiliki proses yang sama namun memiliki perbedaan pada waktu proses masing-masing siklus hidrologi. Adapun proses-proses yang selalu terlibat dalam siklus hidrologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada evaporasi, yaitu proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Yang kedua ada transpirasi, yaitu proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Yang ketiga ada evapotranspirasi, adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Yang keempat ada kondensasi, yaitu perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Yang kelima ada presipitasi, yaitu hujan yang jatuh di permukaan bumi. Jadi ketika titik-titik air atau salju, es di awan ukurannya semakin besar, dan itu akan menjadi berat, tentunya mereka akan menjadi hujan. Yang keenam ada infiltrasi dan perkolasi, yaitu air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah, sehingga mencapai muka air tanah atau water table yang kemudian menjadi air bawah tanah. Yang terakhir ada surface runoff, adalah air yang bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal horizontal di bawah permukaan. Wow, ternyata cukup kompleks sekali ya Kak Tasya proses terjadinya hujan itu sendiri. Aku jadi dapat pengetahuan baru nih dari pemaparan Kak Tasya. Well, aku mau tanya deh Kak Tasya. Tadi kan kakak beberapa kali sempat menyinggung mengenai laut nih. Nah, pembagian jenis-jenis laut itu ada gak sih Kak? Kalaupun ada, pembagiannya kayak gimana ya? Aku kepo banget deh gimana klasifikasi dari rumah lumba. Wow, ternyata Boyo dan Lumba sangat menyimak pemaparan yang sudah aku berikan tadi ya. Baik, akan aku jelaskan bagaimana klasifikasi laut itu sendiri. Jadi, secara general, klasifikasi laut itu terbagi menjadi dua bagian penting ya teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan cara terjadinya. Laut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu laut transgresi, regresi, dan ingresi. Untuk yang pertama, yaitu laut transgresi, adalah laut yang meluas karena terjadi kenaikan permukaan air laut. Contohnya yaitu Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafuru. Yang kedua, yaitu laut regresi, adalah laut yang mengalami penurunan permukaan laut sehingga luasnya menjadi berkurang. Laut regresi terjadi karena naiknya permukaan daratan akibat proses pengendapan. Contohnya adalah Laut Bering di dekat Arktik, Laut Banda, dan Selat Makassar. Yang terakhir yaitu laut ingresi, adalah laut yang mengalami penambahan kedalaman akibat tenaga endogen di dasar laut. Kedalaman laut ingresi mencapai lebih dari 200 meter. Contohnya adalah Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Yang kedua yaitu laut berdasarkan kedalamannya, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, zona litoral atau pesisir, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang surut. Yang kedua, zona neritik, laut dangkal dengan ketentuan bagian dasar laut sampai kedalaman 200 meter. Sinar matahari masih bisa tembus ke dasar laut, dan pada zona ini banyak binatang dan tumbuhan laut sehingga zona ini menjadi penting artinya bagi kehidupan manusia. Zona ini pun meliputi landas kontinen Sunda seperti Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Malaka, dan landas kontinen Sahul yaitu Laut Arafuru. Yang selanjutnya yaitu zona batial atau wilayah laut dalam dengan ketentuan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter, di mana sinar matahari sudah tidak dapat tembus sampai ke dasar laut. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan lautnya jumlahnya juga terbatas, demikian juga binatang-binatang lautnya. Yang terakhir ada zona abisal atau wilayah laut sangat dalam dengan ketentuan kedalaman antara 2000 sampai 5000 meter. Tekanan airnya sudah sangat besar dengan suhu yang sangat rendah. Dengan demikian tidak terdapat tumbuhan laut
dan jenis binatang laut apapun di zona ini. Kurang lebih penjelasan dari klasifikasi laut seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjutkan saja ke klasifikasi perairan darat juga sebagai pengenalan tempat tinggal Boyo nih teman-teman, yaitu sungai. Sungai dapat didefinisikan sebagai massa air tawar yang mengalir secara alamiah mulai dari sumber air sampai ke muara. Sumber air sungai umumnya berasal dari mata air yang keluar dari dalam tanah melalui celah-celah atau retakan batuan. Selain dari mata air ataupun resapan air hujan, sumber air sungai dapat pula berupa pencairan es ataupun gletser. Adapun badan-badan air yang dapat berfungsi sebagai muara sungai antara lain laut, danau, atau sungai lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembagian wilayah sungai dan pola aliran sungai yang menjadi domain penting pembahasan materi dinamika perairan darat hari ini. Berdasarkan letaknya nih teman-teman, sungai dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian hulu dengan karakteristik arus sungainya cenderung deras dengan arah erosi ke dasar sungai atau vertikal, dan lembahnya pun juga berbentuk curam V. Sering juga dijumpai air terjun dengan batu-batu besar runcing dan tidak terjadi pengendapan ataupun sedimentasi. Selanjutnya di bagian tengah sungai memiliki karakteristik arus air yang tidak terlalu deras. Erosi sungai mulai ke samping atau horizontal, sungai mulai berkelok-kelok, mulai terjadi proses sedimentasi dan pengendapan karena kecepatan air mulai berkurang. Batu-batu juga cenderung bersudut bulat dengan ukuran lebih kecil dari daerah hulu. Selanjutnya yaitu bagian hilir, memiliki karakteristik arus air sungai yang tenang, terjadi banyak sedimentasi, erosi ke arah samping horizontal, dijumpai sungai-sungai berkelok akibat proses meandering. Terkadang juga ditemukan meander yang terpotong sehingga membentuk danau tapal kuda atau biasa dikenal dengan Osbow Lake, dan di bagian muara terkadang juga terbentuk delta. Selanjutnya adalah pola aliran sungai. Yang pertama ada pola aliran dendritik yang cenderung memiliki daerah aliran sungai yang cukup luas nih teman-teman. Aliran sungainya juga konsekuen dan anak-anak sungainya mirip cabang atau akar pohon. Pokoknya yang diingat-ingat adalah kalau sungai dendritik ini cenderung mirip seperti cabang pohon atau akar pohon. Selanjutnya ada pola aliran trellis yang sering ditemukan di daerah struktur perlipatan dan daerah pesisir. Desainnya geometris berbentuk persegi dari jaringan konsekuen dan anak-anak sungai. Anak-anak sungai ini hampir membentuk sudut 90 derajat teman-teman terhadap sungai induknya dengan panjang yang relatif sama. Selanjutnya ada pola aliran rektangular, biasanya terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Juga memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Namun ini berbeda ya teman-teman dengan pola trellis, karena pola ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Yang keempat ada pola aliran paralel, merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk, terbentuk di daerah dengan batuan seragam dengan kemiringan yang sama. Umumnya terbentuk di wilayah pesisir yang sempit atau lereng perbukitan yang panjang. Selanjutnya ada pola aliran radial sentripetal. Pola aliran ini terbentuk pada sungai-sungai dari arah yang berbeda bertemu di dalam satu cekungan seperti laut pedalaman, danau, atau cekungan struktural. Selanjutnya ada pola aliran radial sentrifugal, biasanya ditemukan di daerah topografi seperti kubah, bukit terisolasi, atau kerucut vulkanik dengan lereng divergen yang ditemukan di semua arah. Daerah aliran sungai berasal dari puncak topografi, menyebar ke segala arah dari atas dataran tinggi. Untuk pola anular, biasanya itu cenderung melingkar, menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Umumnya ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentris di sebuah struktur seperti kubah akan membentuk pola anular. Selanjutnya, pola pinit biasanya ditemukan di daerah yang memiliki lereng tinggi dan curam dengan pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk dan membentuk sudut lancip. Seperti itu teman-teman. Oke, penjelasan saya kayaknya terlalu panjang ya. Mungkin saya aja nih yang gantian tanya ke Boyo dan Lumba serta teman-teman sekalian yang ada di rumah biar gak Boyo dan Lumba terus nih yang tanya ke saya, tapi saya juga bisa bertanya kepada kalian semua. Teman-teman juga bisa ikut menjawab di kolom YouTube dengan menyertakan nama _kelas_nom absen sebagai bukti kehadiran dan keaktifan teman-teman sekalian pada pertemuan hari ini.
Baik, pertanyaannya, seperti yang kita tahu nih teman-teman, saat ini bencana banjir itu menjadi problematika utama nih di Indonesia. Nah, menurut pendapat Boyo dan Lumba serta teman-teman sekalian, apa sih penyebab terjadinya banjir di kota-kota besar Indonesia? Dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut aku nih Kak, akibat banyaknya sampah di sungai itu jadi sering menyumpat aliran sungai gitu loh Kak, dan akhirnya menyebabkan bencana banjir deh. Betul banget nih Kak apa yang dikatakan Boyo. Di rumahku itu juga banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat. Dan jujur Li, ekosistemku sekarang gak nyaman lagi, gak kayak dulu. Mungkin dari fakta ini, biar biota laut juga tetap lestari, diharapkan masyarakat lebih aware lagi sih untuk memanajemen sampahnya dari rumah. Baik dari segi pengurangan, pembuangan, pemilahan, hingga penerapan aksi zero waste sebagai aktualisasi kehidupan nol sampah. Wow, jawaban yang cukup menarik nih dari Boy dan Lumba. Mungkin saya izin melengkapi aja ya dari jawaban kalian. Sebenarnya banyak banget sih problematika penyebab bencana banjir di kota-kota besar Indonesia. Mulai dari penebangan hutan di daerah hulu dan pembangunan yang tidak sustainable, menyebabkan terjadinya kerusakan di daerah penyangga. Sehingga air dari daerah atas itu mengalir deras tidak terkendali. Lalu di sungai bagian tengah, bener kata Boy tadi juga, banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan sehingga menghambat laju air sungai apabila intensitas hujan ini sedang tinggi gitu. Dan demikian air sungai akan mudah meluap dan menyebabkan banjir. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut nih teman-teman terbagi menjadi berbagai alternatif yang menurut saya. Yang pertama ada konsistensi penerapan pembangunan berwawasan lingkungan di daerah hulu. Jadi analisis pembangunan itu sangat diperlukan dan perlu memperhatikan dampak-dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu penerapan konsep One River One Management, yaitu pengelolaan keseimbangan air baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk suatu kawasan DAS yang sering juga dikenal sebagai Satuan Wilayah Sungai atau SBS. Yang ketiga yaitu perlunya ada contoh dan sosialisasi ya budaya zero waste sebagai aksi untuk mengurangi sampah secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, pembuatan sumur resapan di setiap rumah ataupun kawasan niaga bisnis. Dan yang terakhir menurut saya perlunya sinergitas seluruh stakeholder untuk mengatasi permasalahan banjir melalui tahap demi tahap seperti itu teman-teman. Di sisi lain kita juga bisa melakukan aksi-aksi peduli lingkungan yang sederhana dan bisa dilakukan secara individu nih teman-teman untuk menjaga dinamika perairan laut dan darat. Contohnya aja seperti menanam mangrove untuk menjaga ekosistem pantai, melakukan pengolahan dan pemilahan sampah berbasis rumah tangga di rumah masing-masing, penghematan air dan melakukan penanaman pohon ya teman-teman. Semuanya itu sangat berguna sih untuk menjaga kelangsungan kehidupan air di bumi kita. Terutama menghemat air sih. Kalau bukan kita yang hemat, kalau bukan kita yang menjaga kualitas dan kuantitas air, siapa lagi gitu guys. Toh kita juga menjadi user terbesar untuk menggunakan air itu. So, let's save our hydrosphere teman-teman. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng dulu kali ya. Aku pengen tahu nih semangat teman-teman walaupun di penghujung pertemuan apakah masih semangat atau udah loyo nih teman-teman. Aku harap masih tetap semangat. Di sini aku udah nyiapin satu buah lagu dengan judul Hemat Air sebagai bentuk reminder kepada teman-teman sekalian untuk selalu bisa menggunakan air sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang harus ngejaga kelangsungan air itu sendiri, karena kita merupakan user terbesar teman-teman menggunakan air sebagai sumber daya gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's sing a song together and check this out. Kan keran secukupnya, matikan jika selesai digunakan. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Hidupkan keran secukupnya, matikan jika selesai digunakan. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Ayo kita menghemat air, agar semua orang mendapatkan air bersih. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya. Ayo kita menghemat air, agar semua orang mendapatkan air bersih. Jangan biarkan air terbuang, gunakan air seperlunya.
Wow, cukup meriah sekali ya semangatnya teman-teman sekalian. Tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung pertemuan nih teman-teman. Kurang lebihnya itu yang bisa aku share ke teman-teman sekalian. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman mengenai dinamika hidrosfer, dan apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih juga kepada Boyo dan Lumba yang sudah sangat setia menemani aku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, and bye-bye all. See you.